Oke, kita lanjut pada teknik sampling, teknik pengambilan sampel. Pada dasarnya ada dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Oke, probability sampling yaitu ketika kita memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sementara untuk non-probability sample, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Oke, perbedaannya sangat jelas. Di sini memberikan peluang yang sama untuk probability, sementara untuk non-probability tidak memberikan peluang yang sama. Bagaimana maksud daripada konsep ini? Yaitu, misal tadi saya katakan kita anggap sejumlah populasi, misal 3 bola, tadi kita anggap populasi. Kemudian kita ingin mengambil satu sampel. Nah, peluangnya adalah 1/3. Nah, setiap anggota daripada populasi, yaitu bola 1, bola 2, dan bola 3 harus memberikan peluang yang sama, yaitu 1/3 ketika kita mau mengambil satu bola. Itu jika di konsep probability. Namun untuk non-probability tidak demikian. Peluangnya tidak harus sama atau tidak sama. Jadi, misal ya, sederhananya tadi di kotak ada 3 bola. Oke, kemudian ini kita anggap sebagai populasi. Anggota populasi pertama adalah bola pertama. Anggota populasi kedua adalah bola kedua. Anggota populasi ketiga adalah bola ketiga. Selanjutnya, kalian ingin mengambil satu bola dari 3 tadi. Peluang terambilnya satu bola tadi, peluang terambilnya bola pertama adalah 1/3. Oke, karena kita mengambil satu dari keseluruhan 3. Selanjutnya, ketika kita ambil bola kedua, peluangnya akan berubah menjadi 1/2. Karena yang satu bola tadi sudah diambil dan tidak dikembalikan. Ketika konsepnya tidak dikembalikan, kita berbicara terkait non-probability sampling. Namun, untuk probability sampling, bola yang pertama yang sudah kita ambil harus kita kembalikan. Karena apa? Kita harus memberikan peluang atau kesempatan kepada anggota populasi bola pertama atau kedua dan ketiga untuk memiliki peluang yang sama. Ketika kita kembalikan, maka jumlahnya adalah tetap 3. Maka peluang terambilnya bola kedua juga sama dengan 1/3. Berbeda ketika bola pertama tidak kita kembalikan, maka peluang terambilnya bola yang berikutnya adalah tinggal 1/2. Karena di dalam kotak hanya tinggal 2 bola. Maka untuk konsep probability, nanti setiap yang sudah kita ambil menjadi sampel nanti dianggap dikembalikan ke populasi untuk diambil berikutnya, sampel berikutnya. Namun untuk non-probability tidak harus demikian. Oke. Kemudian untuk masing-masingnya terdiri dari beberapa jenis. Dari probability sampling saja, di sini ada yang pertama simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara random atau secara acak yang sederhana. Kenapa sederhana? Nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, ada proportionate stratified random sampling, yaitu sampel atau teknik pengambilan sampel secara acak, secara random, yang dimana dia terdapat strata atau terdapat tingkatan, kemudian diambil sampel secara proporsional atau proporsional. Jadi teknik pengambilan sampel secara acak dalam tingkatan tertentu yang secara proporsional, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang berikutnya disproportionate, artinya kebalikan dari sebelumnya. Kemudian terakhir ada area sampling, yaitu sampling menurut daerah. Ini jenis daripada probability sampling. Sementara untuk non-probability sampling sendiri, nanti kita akan mengenal sampling sistematis, sampling kuota, ada sampling insidental, ada purposive sampling, ada sampling jenuh, kemudian ada snowball sampling. Oke, memang cukup banyak jenis daripada teknik-teknik sampling di sini. Tidak harus kita hafal. Yang jelas, yang ingin dicapai adalah bagaimana kita bisa memahami kegunaan daripada masing-masing teknik sampling ini
kemudian kita bisa terapkan pada penelitian kita. Misal topik sudah dapat, populasi sudah ditentukan, untuk menyederhanakan kita ambil sampel, bagaimana pengambilan sampelnya, teknik apa yang kita gunakan, kita nanti akan belajar di mana dia menyesuaikan dari populasinya. Oke, kita masuk ke teknik sampling yang pertama, yaitu probability sampling. Oke, probability sampling yang pertama. Mohon maaf. Probability sampling. Probability sampling yang pertama adalah simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak yang sederhana. Dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Jadi, kita mengambil secara acak tanpa adanya atau tanpa memperhatikan adanya tingkatan-tingkatan dalam populasi. Nah, simple random sampling ini bisa dilakukan jika anggota populasi dianggap homogen. Contoh anggota populasi homogen adalah, misal tadi darah manusia. Di situ keseluruhan darah memiliki molekul yang sama. Kita ambil sampel, ketika kita ambil darah, di situ kita tidak mengambil ini darah tingkatan apa, karena di situ adalah homogen, sama. Atau bisa kita punya semacam emas batangan atau logam mulia, kurang lebih seperti itu. Dalam logam mulia ini memiliki molekul-molekul yang homogen. Maka ketika kita ingin mengambil sampel, cukup diambil secuil atau berapa persen bagian daripada logam tadi secara acak. Karena di sini tidak ada tingkatan, tidak memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Kemudian bagaimana cara pengambilannya? Yaitu bisa dilakukan dengan cara undian atau memilih bilangan secara acak. Katakanlah populasi yang homogen tadi, kita karena homogen, tidak ada tingkatan, tidak memperhatikan strata dalam populasi. Jadi ya udah kita ambil secara acak, bisa kita undi, toh masing-masingnya tidak terpengaruh oleh strata. Jadi tidak masalah. Oke, seperti itu ya untuk konsep simple random sampling. Nah, di sini populasi yang homogen atau relatif homogen diambil secara random, diambil secara acak, sampel yang representatif. Oke, di sini kita sudah pasti yang kita ambil adalah sampel yang mewakili, sampel yang representatif. Karena apa? Populasinya homogen. Contoh kasarnya tadi adalah seperti logam mulia. Di situ ketika kita ambil sisi bagian kanan, sisi bagian kiri, sama-sama memiliki molekul atau istilahnya bahannya itu homogen, sama. Jadi sampel pun yang diambil dari bagian kiri, dari bagian kanannya dan sebagainya tetap akan representatif atau mewakili. Oke. Probability sampling yang pertama untuk simple random sampling untuk populasi yang homogen, tidak ada strata. Bagaimana cara pengambilan? Bisa melalui undian, bisa melakukan secara acak menggunakan penomoran. Oke, itu ya untuk jenis probability sampling yang pertama, simple random sampling. Oke, selanjutnya kita yang kedua adalah proportionate stratified random sampling. Jadi, pengambilan sampel masih secara acak atau random yang terstrata, ada tingkatan, kemudian diambil secara proporsional. Oke, ini untuk populasi yang mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Oke, jadi maksudnya teknik sampling ini digunakan hanya untuk populasi yang anggotanya tidak homogen. Tidak homogen memiliki strata secara proporsional. Misal, jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan. Oke, maksudnya misal nih, dalam suatu pabrik ada beberapa pegawai.
Kemudian di situ kita data berdasarkan latar belakang pendidikan. Pendidikan SMP sejumlah 50, pendidikan SMA sejumlah 100, kemudian pendidikan S1 sejumlah sekian. Totalnya adalah sekian. Total adalah keseluruhan populasi. Kemudian anggotanya di sini tidak homogen atau memiliki strata secara proporsional, yaitu memiliki tingkatan. Ada yang SD, ada yang SMP, kemudian ada yang S1. Kemudian jumlahnya pun juga berstrata atau bertingkat, ada yang 50, ada yang 100, ada yang mungkin 150. Kemudian dikatakan proporsi di sini adalah sebanding. Ketika kita ambil sampelnya nanti harus memiliki perbandingan yang kurang lebih sama dengan populasi. Katakanlah tadi lulusan SD 50, lulusan SMP 100 misalnya ya, SMA 150. Di sini 50 dibanding 100 dibanding 150. Maka pengambilan sampelnya juga harus dalam perbandingan seperti itu, harus proporsional, yaitu perbandingannya 1 dibanding 2 dibanding 3. Kurang lebih seperti itu untuk proportionate stratified random sampling. Untuk populasi yang tidak homogen, strata secara proporsional. Oke. Jadi digambarkan seperti ini ya. Populasi berstrata atau bertingkat. Bertingkat yang secara proporsional diambil secara random, pengambilannya walaupun secara random atau acak tetapi harus proporsi. Maksudnya perbandingan, misal perbandingan antara ini dan ini adalah sama. Atau mungkin kalau di sini 4 dibanding 2, di sini menjadi 2 dibanding 1. Jadi perbandingannya ini proporsional. Oke. Kemudian selanjutnya adalah disproportionate stratified random sampling. Kebalikan dari sebelumnya. Disproportionate, tidak harus proporsi atau kurang proporsional. Oke, ini adalah untuk populasi yang mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen. Tidak homogen, kemudian berstrata, namun kurang proporsional. Misal ya, jumlah pegawai dengan latar pendidikan 3 orang S3, 4 orang S2, 90 S1, 800 SMU, 700 SMP. Nah, di sini dikatakan disproportionate. Perbandingannya tidak harus sama karena S3 dan S2 di sini sampelnya harus diambil semua. Karena apa? Yaitu terlalu kecil jika dibandingkan dengan yang lainnya. Oke, di sini 3, kemudian 4. Angka 3 dan 4 ini terlalu kecil jika dibandingkan dengan 90, 800 ataupun 700. Maka di sini dikatakan disproportionate atau kurang proporsional. Oke. Selanjutnya, untuk cluster sampling atau area sampling. Ini adalah bila objek atau sumber data sangat luas. Misal penduduk dari suatu negara. Maka pengambilan sampel ditetapkan bertahap, yaitu dari wilayah yang luas, di sini adalah dalam ruang lingkup negara, sampai ke wilayah yang terkecil, yaitu kabupaten. Nah, cluster sampling atau area sampling di sini memiliki 2 tahapan. Yang pertama, kita menentukan sampel daerah. Kemudian kita menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling juga. Jadi, dalam ruang lingkup wilayah, misal dalam ruang lingkup negara, kemudian kita kecilkan menjadi wilayah terkecil kabupaten. Selanjutnya ada 2 tahapan, yaitu kita menentukan sampel daerah. Setelah itu kita menentukan orang-orang yang ada dalam sampel itu menggunakan sampling juga. Oke, ini konsep probability sampling. Misal sedemikian ya, populasi di suatu daerah A, B, C, dan seterusnya, kemudian diambil secara random. Misal A, C, D, dan F. Oke, ini tahap 1, sampel daerah. Kemudian diambil secara random berikutnya adalah orang-orang yang berada pada sampel daerah berikut. Diambil secara random. Ini adalah teknik sampling berdasarkan wilayah. Misal di suatu negara ada beberapa provinsi, kemudian ada A, B, C, dan seterusnya. Kemudian diambil secara acak, dengan tetap kita memperhatikan misal kepadatan penduduk di wilayah masing-masing provinsi kan berbeda. Jadi benar-benar yang kita bisa mewakili, kita ambil sampel daerahnya berikutnya.
setelah kita menentukan sampel daerah, kita tentukan sampel individu. Diambilnya bagaimana? Secara sampling juga. Oke, itu adalah konsep daripada probability sampling. Ada beberapa jenis. Yang pertama tadi adalah sampling sederhana, kemudian berikutnya adalah sampling berstrata proporsional, kemudian sampling berstrata disproporsional, kemudian ada cluster sampling atau area sampling. Oke, untuk lebih jelasnya, di bagian area sampling, misal ya, di sini di Indonesia terdapat berapa provinsi? Kemudian sampelnya akan menggunakan 15 provinsi. Maka pengambilan 15 provinsi ini dilakukan secara acak. Tetapi juga perlu diingat, karena provinsi di Indonesia itu tidak berstrata, provinsi di Indonesia ini berstrata, artinya tidak homogen, maka pengambilan sampelnya kita perlu menggunakan stratified random sampling. Oke. Jadi ini adalah gabungan ya. Ketika kita menggunakan area sampling, di sini kita melibatkan teknik-teknik sampling sebelumnya sesuai dengan keberadaan populasi. Katakanlah di Indonesia tadi memiliki beberapa provinsi. Kemudian masing-masing provinsi adalah berstrata karena di situ tidak homogen. Entah bisa dilihat dari kepadatan penduduk, kemudian dari hutan banyak atau tidaknya, kemudian ada kaya bahan tambang atau tidak, tergantung karakteristik yang diinginkan. Makanya konsepnya kita lakukan sampling menggunakan stratified random sampling. Kemudian kita jumlahnya dilihat apakah menggunakan proportionate ataupun disproportionate. Itu adalah teknik pengambilan sampel. Oke. Probability sampling sampai di sini. Sebelum kita lanjutkan, jika ada yang perlu ditanyakan, silakan. Sebelum kita lanjutkan pada konsep non-probability sampling.